Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita semua diberi oleh Tuhan dengan taufik dan hidayahnya. Disclaimer dahulu, saya bukan seorang ustadz, bukan seorang dai. Saya hanya seorang awam yang sedang mempelajari kitab suci. Jika ada kesalahan, mohon dimaafi. Jika tidak benar, mohon diperingati. Berkaitan dengan Board of Peace yang diadakan oleh Donald Trump dan diikuti oleh pemimpin-pemimpin Islam, apakah itu diperbolehkan atau diharamkan? Masalah halal dan haram itu bukan urusan orang awam. Yang ku ketahui dari Tuhan, sesuatu yang haram dapat dihalalkan jika segala keadaan tidak memungkinkan dengan ukuran kadar yang diperlukan. Masalah halal dan haram biarlah dengan ahlinya. Masalah keamanan dan perdamaian biarkan dengan ahlinya. Namun bersamaku, mari kita bedah apa yang Nabi nubuatkan kepada kita, bukan mengajari, bukan menggurui. Daripada lama-lama, mari kita dengarkan ini. Rasulullah SAW bersabda, تفارحون الروم صلحا آمنا وتغزون عدوا من ورائكم. Kalian akan membuat perjanjian damai yang aman dengan orang-orang Romawi. Kemudian kalian dan mereka akan menyerang musuh yang berada di belakang kalian. Syekh Albani mengatakan ini hadis sahih Abu Dawud dalam silsilah Huda wan Nur 457, dan beliau berkata, أولا إن الاستدلال بهذا الحديث على ما كنا فيه آنفا من الاستنكار الشديد للاستعانة بالكفار ليس لهذا الحديث علاقة بهذا الموضوع إطلاقا. Pertama, menggunakan hadis ini atas kecaman keras kami sebelumnya terhadap meminta bantuan dari orang kafir. ليس لهذا الحديث علاقة بهذا الموضوع إطلاقا. Sama sekali tidak berkaitan dengan topik ini. لأن مصالحة المسلمين ببعض الكافرين شيء والاستعانة بالكافرين شيء آخر. Karena muslim berdamai dengan sebagian orang kafir adalah suatu hal yang berbeda. Dengan meminta bantuan dari kafir adalah suatu perbedaan yang lainnya. Sampai pada perkataan Syekh, أن بعض العلماء الذي ذهبوا إلى جواز الاستعانة بالكفار bahwa beberapa ulama memperbolehkan meminta bantuan kepada orang kafir. وهذا مع الأسف موجود في مذهب الحنبلي الذي يحكم به السعوديون. Sayangnya pandangan ini ditemukan dalam mazhab Hanbali yang umumnya diikuti oleh orang-orang Saudi. Jadi Syekh Albani berpendapat meminta bantuan kepada kufar itu diharamkan dan tidak diperbolehkan. Karena Syekh mengaitkan mazhab Hanbali, maka kita rujuk kepada kitab mazhab Hanbali. dalam kitab Al-Mihrar fi Fikhi ala Mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Syekh Abu Bakar Ad-Dimashqi berkata, Al-Qawl al-awwal جواز الاستعانة بغير المسلم في القتال ضد الكفار إذا دعت الحاجة لذلك بشرط أن يأمن المسلمون جانب الكفار المستعان بهم. Pendapat pertama, diperbolehkan meminta bantuan dari non-muslim dalam memerangi orang-orang kafir jika itu diperlukan, dengan syarat bahwa kaum muslim merasa aman dari orang-orang kafir yang mereka tolong-menolong di dalamnya. وأن يكون حكم الإسلام والظاهر بعد غلبتهم على الكفار، وهذا مذهب الحنفية والشافعية وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة. Dan bahwa hukum Islam tampak jelas setelah mereka mengalahkan orang-orang kafir tersebut. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i, dan salah satu dari dua riwayat dalam mazhab Hanbali. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, وهذا سائل يقول ما الدليل على جواز الاستعانة بالكافر على قتال الكافر؟ penanya ini bertanya, apa dalil yang memperbolehkan meminta bantuan orang kafir untuk melawan orang kafir lainnya? الدليل على عدم الاستعانة بالكافر Syekh menjawab, dalilnya agar tidak meminta bantuan kepada seorang pendusta. ما يجوز الاستعانة بالكافر Tidak diperbolehkan meminta bantuan kepada seorang pendusta إلا إذا خشينا من بأس الكفار قوة الكفار فلا بأس أن نستعين بمن يدفع عنا شرهم. kecuali jika kita takut akan bahaya orang kafir dengan kekuasaannya, maka tidak mengapa meminta bantuan
yang dapat menangkis kejahatan mereka من جنسهم من قومهم dari jenis mereka sendiri dan dari kaum mereka sendiri عند الضرورة. هذا عند الضرورة. نعم. dalam keadaan darurat. Ini dalam keadaan darurat. Permasalahan hal dan haramnya pemimpin muslim yang masuk ikut serta dengan perdamaian yang diadakan oleh Donald Bebek, maksudnya Donald Trump, itu tergantung keadaan yang diperlukan. Adapun secara keadaan yang lebih mengetahui sebuah birokrasi dan geopolitik antar negeri adalah masing-masing pemimpin negeri itu sendiri, yang insya Allah akan kita bahas nanti. Kembali pada pembahasan membuat Nabi, Rasulullah SAW bersabda, ستصالحون الروم صالحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. kalian akan membuat perjanjian damai yang aman dengan orang Romawi, kemudian kalian dan mereka akan menyerang musuh yang berada di belakang kalian. Dan dalam Syarh Sahih Bukhari, Syekh Abdul Aziz membahas masih dalam pembahasan mengenai hadis yang berkaitan. Ibnu Munir berkata, أما قصة القرون فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البلد فيها أبدا فهي من الأمور التي لم تقع بعد. أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد وهي من الأمور التي لم تقع بعد. adapun kisah tentang orang Romawi, mereka belum berkumpul hingga saat ini, dan tidak pernah kami dengar bahwa mereka telah melakukan serangan di bumi dalam jumlah bilangan ini. Jadi hal itu termasuk perkara yang belum terjadi hingga saat ini. Kemudian dalam Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah li Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Saggaf, sahabat Jubair berkata, سيكون بينكم وبينهم تعاون في غزو عدو مشترك من ورائكم فتنصرون. akan ada kerjasama antara kalian dan mereka, yakni bangsa Rum, untuk menyerbu musuh bersama yang berada di belakang kalian, dan kalian diberi kemenangan. Aku sebagai orang awam ini berkata, karena aku sering membaca puisi dan syair, dan ku ketahui istilah musuh di belakang, maknanya adalah mereka bagaikan satu kelompok, satu teman, padahal mereka memeranginya dari dalam atau dari belakang, sedang musuh di depan, yaitu musuh yang jelas terlihat permusuhannya dan perlawanannya. Musuh di depan yang terlihat jelas bagi umat Islam sekarang adalah Israel dan Perancis. Lalu siapakah musuh di belakang umat Islam? Siapakah pengkhianat umat Islam? Mari kita bahas pada episode yang akan mengagetkan orang awam.